Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bapak Ibu jamaah tarawih Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan sehingga alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk taqarrub di hadapan Allah, bermunajat di hadapan Allah, menemui bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah itu kalau di dalam bahasa Arab itu sama dengan mentauhidkan Allah. Jadi tauhid itu kalau dilihat dari bentuk kalimatnya yaitu adalah masdar dari kata wahada, adaptasinya wahada, yuwahidu tauhidan, artinya yaitu yang mengesahkan Allah atau menunggalkan Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa mentauhidkan Allah? Ya caranya adalah mengenalkan Allah terlebih dahulu. Bagaimana kita mau mentauhidkan Allah kalau kita juga tidak kenal dengan Allah? Makanya mohon maaf, pertama kali Rasulullah menerima wahyu itu kan pengenalan Allah. Ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan pengenalan Allah. Pengenalan nama Allah, zat Allah yang menciptakan kita semua. Begitu juga Nabiullah Adam alaihi salam. Kalau kita lihat sejarahnya dalam Al-Quran, ketika wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ayat berikutnya kan wa 'allama adamal asma'a. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam sempurna, sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang sudah berbentuk manusia, artinya sudah sempurna kejadiannya. Sudah ahsani takwim kejadiannya. Baru Allah memberikan ilmu tentang nama-nama Allah. Dalam tafsirnya siapa yang pertama kali dikenalkan oleh Allah? Anallah la ilaha illallah. Yang pertama kali Nabiullah Adam diperkenalkan adalah nama Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mohon maaf kita semua, mungkin ya bukan mungkin, yakin kita semua lupa bahwa pertama kali kita juga dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan alastu birabbikum, itu kan pengenalan Allah dengan kita. Walaupun mohon maaf dalam tafsirnya ada yang mengatakan ketika pada waktu itu kita dalam kondisi di alam ruh, ada juga yang mengatakan ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Alastu birabbikum. Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Itu kan pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan Allah terhadap kita.
Maka bagaimana kita mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita tidak mengenal Allah? Maka kenali Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar Allah itu adalah zat yang la ilaha illallah, tapi semua. Kita juga harus mengenalkan pada diri kita, senantiasa meyakini juga pada keluarga kita bahwa semua yang memberikan rizki itu adalah Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dikenalkan bahwa yang memberikan rizki itu adalah Allah, yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan itu adalah Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Itu harus kita mengenal dulu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, Allah lah zat Allah yang menyembuhkan. Itu harus senantiasa melekat dalam diri kita. Bahkan kadang-kadang kita juga lalai. Kadang-kadang kita lalai itu yang memberi kenyang, nyaman adalah Allah. Dan itu juga kita kadang lalai dalam diri kita itu. Kita semua tahu ayatnya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kita kadang-kadang lalai bahwa yang mengenyangkan kita itu adalah Allah. Kadang-kadang kita lalai kalau yang menyembuhkan itu adalah Allah. Mohon maaf kalau kita sakit kadang-kadang yang diingatin apa? Kalau enggak obat, dokter. Kadang-kadang kalau kita jenguk aja misalnya orang, bagaimana pendapat dokternya? Bagaimana, udah ke dokter belum? Atau kalau kita yang misalnya mohon maaf orang-orang yang biasa kadang-kadang begitu sakit kepala sedikit langsung obat-obat. Mana paracetamol, Pak? Paracetamol. Cari paracetamol. Jarang sekali begitu kita mengenal, begitu sakit langsung ingat Allah. Allah lagi memberikan cobaan. Allah lagi menguji kita. Allah mungkin saja menegur kita. Ya mungkin. Lupa. Kadang-kadang masalah setelah makan ya. Kadang-kadang lupa bahwa yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah semuanya mengenal Allah, ya, Allah yang menciptakan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengenyangkan, segala-galanya Allah, baru kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu kita sudah dewasa, diambil janjinya oleh Allah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita senantiasa disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita juga diciptakan oleh Allah, tidak ada lain tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah pun apapun yang Allah perintahkan ya semata-mata ya untuk ibadah kepada Allah yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembah kepada Allah murni, secara murni. Tidak ada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isinya, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa isi dalam kandungan Al-Qur'an itu kan, dari mulai suratul Fatihah sampai surah An-Nas, itu kan paling banyak 10
sepertiganya itu kan tentang tauhid, Pak. Tentang akidah, tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sepertiganya. Tidak ada yang lainnya, paling banyak. Kalau tentang hukum paling berapa persen lah itu. Tentang sejarah berapa? Paling banyak. Sepertiga dari kandungan Al-Qur'an yang 6.236 ayat itu adalah tentang akidah. Maka kenapa hadisnya sahih? Kenapa pembacaan kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali saja sama seperti halnya membaca Al-Quran pahalanya? Pahalanya sama seperti halnya membaca Al-Quran 1 kali khatam, karena isinya surah Al-Ikhlas itu kandungannya dari ayat 1 sampai ayat yang 4 cuma hanya 4 ayat itu semuanya tentang tauhid, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya surah yang menjelaskan tentang tauhid murni, tidak ada yang lain, adalah surah Al-Ikhlas. Maka ketika kita membaca 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena isi dan kandungan Al-Quran itu sepertiganya adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya kita mentauhidkan Allah? Yang pertama adalah kita mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya itu adalah minallah. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita amalkan itu harus lillahi ta'ala, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita setiap sholat itu kan mengikrarkan dirinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena tadi semuanya dari Allah, maka apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita gerakkan, apapun yang kita lakukan, harusnya lillahi ta'ala. Bahkan hidup matinya pun harus lillahi ta'ala. Kenapa? Karena nanti kita juga akan kembali kepada Allah, ilallah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena semuanya minallah, lillah, ilallah. Itu kalau seandainya bisa kita terapkan, yakin bahwa kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali berpikir kita mampu, kita bisa, dan itu dari kita. Kita senantiasa membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Harusnya kita senantiasa bahwa kita tidak punya kekuatan apapun, bahwa kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini kalau memang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang saya sampaikan ini salah ya memang karena kekhilafan dan kebodohan saya pribadi. Akhirul kalam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله.